But it's too late now. I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. Halo Sobat Koi Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga bahagia dan sehat selalu. Lupakan semua masalahmu, biarlah terbawa arus berlalu. Welcome back to our channel Ronnie Koi Farm. Ora perlu sangar, sing penting lancar. Yo! Baik, bagi teman-teman semua yang berminat dengan ikan-ikan koi berkualitas yang ada di Ronnie Koi Farm, atau bagi teman-teman yang ingin menjalin komunikasi dengan kami, dengan tim kami di Ronnie Koi Farm, teman-teman bisa menghubungi media-media sosial resmi yang ada di Ronnie Koi Farm. Yang pertama ada WhatsApp, yang kedua ada Instagram, yang ketiga ada Facebook, dan yang keempat ada web. Jadi, buat teman-teman yang berminat mengikuti lelang, bisa bergabung di grup WhatsApp kami, atau berdiskusi terkait ikan-ikan koi yang sakit, cara karantina ikan koi yang sakit, dan mungkin menanyakan terkait kolam-kolam ikan koi yang standar untuk ikan koi juga bisa. Atau bagi teman-teman yang ingin melihat update-update dari ikan-ikan koi berkualitas di Ronnie Koi Farm, bisa cek di Instagram, Facebook, dan web. Dan ingat, akun media sosial resmi punya Ronnie Koi Farm hanya itu. Jangan sampai tertipu dengan akun-akun palsu yang ada di luar sana yang menjual ikan-ikan berkualitas tapi dengan harga rendah. Jadilah smart buyer. Oke? Oke, Sobat Koi di Indonesia, kali ini di channel kami Ronnie Koi Farm, kami akan membahas terkait rahasia apa aja kiat-kiat yang membuat kolam kita jernih. Nah, jadi teman-teman semua, kita tahu bahwa memelihara ikan koi itu yang kita lihat adalah keindahan dari ikan koi, ya kan? Kemudian kalau kolam kita airnya keruh, airnya terlihat coklat, hijau, terus apa yang kita nikmati? Jadi warna ikan koi nggak kelihatan, kemudian berenangnya ikan koi tidak begitu kelihatan, akhirnya tidak menarik. Jadi di sini kami akan jelaskan terkait kiat-kiat bagaimana sih caranya agar kolam koi kita di rumah itu jernih. Jadi kecerahan warna ikan terlihat, kemudian gaya berenang ikan terlihat. Akhirnya kita, pemilik kolam atau orang-orang tamu yang datang ke rumah kita itu nyaman ketika melihat kolam dan koi-koi yang ada di kolam. Karena airnya jernih. Kalau airnya keruh, orang bakal lihat, ngapain sih pelihara ikan koi kalau airnya keruh? Nah, jadi kiat-kiatnya apa aja? Yang pertama yang perlu teman-teman penuhi adalah standar dari kolam itu sendiri. Ya. Jadi kolam koi seperti yang pernah saya jelaskan di video sebelumnya terkait bagaimana cara membuat kolam koi yang standar. Jadi kolam koi itu minimal mempunyai chamber atau filtrasi sebesar 30% dari luasan kolam. Jadi itu adalah salah satu yang akan membuat kolam koi kita jernih, airnya jernih gitu. Minimal 30%. Jadi kalau teman-teman ingin membuat kolam koi dengan besaran filtrasi lebih dari 30%, 40% atau 50%, itu jauh lebih bagus. Tapi memang biayanya juga akan memakan lebih banyak karena membutuhkan media filter itu lebih banyak gitu. Jadi itu ya, yang pertama adalah standar kolam koi. Jika kolam koinya 2x3, jadi 30% dari kolamnya berapa yang perlu dipenuhi untuk filtrasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari filtrasi itu sendiri, dari chamber filtrasi itu sendiri, apa aja yang dibutuhkan untuk mengisi chamber-chamber tersebut agar kolam koi kita airnya jernih. Yang pertama yang perlu kita penuhi adalah
filter mekanis ya. Jadi filter mekanis itu fungsinya untuk apa sih? Filter mekanis itu berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran besar. Contoh, dari ikan koi sendiri itu nanti akan mengeluarkan kotoran. Ketika mereka sudah kenyang, mereka akan membuang kotoran. Kotoran itu akan disaring lebih dulu di filter mekanis ya. Jadi filter mekanis itu apa aja sih? Bisa menggunakan jaring nelayan. Jadi yang umum digunakan oleh teman-teman perkoian itu jaring nelayan yang memang harganya cukup ekonomis. Kemudian yang kedua bisa menggunakan brush. Brush itu yang seperti kemoceng itu bentuknya, tapi yang khusus untuk filtrasi. Jangan menggunakan brush yang digunakan untuk pemijahan, karena yang filtrasi ini brushnya cenderung lebih kaku. Kemudian yang untuk pemijahan ini cenderung lebih lembut, karena memang untuk tempat nempelnya telur-telur dari calon benih-benih ikan koi. Ada jaring nelayan, ada brush, kemudian banyak yang lain. Ada teman-teman yang menggunakan waring, itu juga bisa. Jadi banyak. Itu harus dipenuhi. Yang pertama filter mekanis untuk menyaring kotoran-kotoran besar. Yang kedua yang perlu dipenuhi dalam isi chamber itu adalah filter biologis. Jadi filter mekanis dan filter biologis. Filter biologis ini gunanya untuk apa sih? Kalau teman-teman belum tahu, jadi filter biologis itu digunakan untuk tumbuhnya atau tempat hidupnya bakteri pengurai. Jadi ibarat kata kalau kita lihat cacing tanah itu ditugaskan untuk mengurai zat untuk digunakan agar bisa diolah oleh tanah, agar tanah bisa menjadi subur. Termasuk daun-daun yang jatuh nanti akan diurai oleh cacing tanah dan berbagai pengurai lainnya yang membuat tanah itu subur. Nah, di dalam kolam untuk air itu sendiri ada juga bakteri pengurai yang nanti hidupnya di chamber media filter biologis, di mana media biologis ini kita bisa isi dengan batu gombong. Batu gombong ini salah satu yang apa namanya ya? Murah tapi berkualitas gitu. Efisiensinya cukup bagus gitu, murah dan efisien. Nah, ini untuk batu gombong. Kemudian ada batu apung. Kemudian kalau mau yang lebih keren dengan harga yang lumayan mahal, ada kristal bio, ada juga momogi dan banyak hal lain. Yang itu digunakan untuk filter biologis, untuk tempat hidupnya bakteri. Kalau kita lihat, masa sih batu bisa menyaring kotoran? Karena dilihat saringannya nggak ada, tapi ternyata batu-batuan itu digunakan untuk tempat tinggalnya bakteri yang untuk mengurai kotoran-kotoran yang ada di air. Jadi dari ikan nanti mengeluarkan kotoran, tersaring oleh filter mekanis, sisanya akan diurai oleh bakteri yang ada di filter biologis. Nah, begitu kira-kira. Akhirnya air kembali ke kolam, keadaannya sudah sehat, atau kalau dalam bahasa tanah itu airnya sudah subur. Akhirnya ikan juga bisa sehat, hidupnya juga nyaman di dalam air yang jernih dan sehat. Karena air jernih belum tentu sehat. Kalau air sehat juga belum tentu jernih. Alangkah baiknya kalau airnya jernih dan sehat. Maka harus dipenuhi dua media tersebut, media mekanis dan media biologis. Kemudian selanjutnya, apalagi dalam filtrasi? Ada pompa. Pompa ini sangat berpengaruh dalam kejernihan kolam. Jadi sirkulasi air yang ada di kolam kita itu harusnya minimal 1 kali dari tonase kolam. Jika kolam teman-teman itu volumenya 10 ton atau 10.000 liter, minimal pompa yang digunakan harus 10.000. Itu minimal. Alangkah baiknya jika 2 kali lipat, bisa memakai pompa yang 16.000 atau 20.000. Itu akan jauh lebih maksimal karena sirkulasi air yang berputar di kolam itu lebih banyak, yang akhirnya kotoran-kotoran yang tersaring di chamber itu akan lebih cepat.
Dan jangan lupa pemipaan kolam itu harus disesuaikan, karena kalau salah nanti akan berakibat tidak bisa mengotak-atik pompa yang ada di kolam. Selanjutnya apalagi ya yang harus dipenuhi oleh teman-teman? Oh ya, pakan. Pakan ini juga berpengaruh, sangat berpengaruh dengan kejernihan ikan, karena ada pakan-pakan yang membuat air itu keruh, ya. Ada pakan yang tidak membuat air itu keruh. Kenapa pakan-pakan itu membedakan membuat air kolam keruh atau tidak? Biasanya pakan yang dengan protein tinggi itu lebih cepat membuat kolam keruh, karena faktor kotoran-kotoran yang ditimbulkan atau minyak, kadar minyak yang ada dalam pakan tersebut. Tapi ada juga pakan-pakan dengan protein tinggi dengan kadar minyak yang sedikit. Nah, itu tergantung produsen pakan tersebut, gimana cara mengolahnya agar pakan-pakan itu tidak mencemari kejernihan kolam. Termasuk ini yang biasa kita pakai di sini, pakan cocok ini protein tinggi tapi tidak membuat kolam keruh, karena kotoran-kotoran yang dikeluarkan dari ikan itu nggak langsung hancur, jadi sangat mudah disedot oleh filter. Ada lagi, oh ya, ini teman-teman kalau mau tahu, di sini saya ingin menunjukkan bahwa ada nitrobakter yang tadi saya jelaskan. Di chamber biologis itu harus hidup bakteri-bakteri baik yang gunanya untuk mengolah air agar tetap jernih dan sehat. Ini adalah nitrobakter yang digunakan untuk menstimulus pertumbuhan bakteri-bakteri baik yang ada di kolam. Jadi buat teman-teman yang kolamnya masih baru atau setelah backwash kolam, bisa menggunakan nitrobakter agar pertumbuhan bakteri yang ada di kolam di chamber biologis itu lebih cepat. Bisa nggak sih tanpa nitrobakter itu menumbuhkan bakteri baik, bakteri pengurai? Bisa, hanya saja waktunya lebih lama. Jadi kalau teman-teman memakai nitrobakter, bakteri penumbuh cairan penumbuh bakteri ini akan lebih cepat tumbuhnya bakteri pengurai di media biologis teman-teman. Kemudian selanjutnya sumber air juga berpengaruh. Jadi biasanya di kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, itu sumber airnya, air sumurnya sangat tercemar. Bisa jadi tercemar oleh kotoran manusia itu sendiri, karena perumahan yang begitu padat, antara septic tank dengan sumur terlalu dekat, akhirnya air itu cenderung kotor dan rusak. Biasanya setelah diendapkan akan terlihat coklat-coklat gitu. Makanya teman-teman kami yang ada di Surabaya biasanya mendatangkan air dari Pasuruan. Dari mana itu ya? Prigen. Nah, itu agar airnya bagus, airnya juga sehat. Kemudian apalagi ya yang membuat kolam kita tetap terjaga kejernihannya, itu populasi ikan. Jadi populasi ikan itu sangat berpengaruh. Semakin banyak ikan yang ada di kolam, akan semakin banyak kotoran yang ditimbulkan, termasuk jumlah pakan yang kita berikan. Nah gitu. Jadi nanti kembali lagi ke filtrasi. Kalau filtrasinya mumpuni, boleh-boleh saja teman-teman memberikan atau mengisi kolam tersebut dengan jumlah ikan yang lebih banyak gitu. Tapi apabila kolam koinya standar dalam artian hanya 30% filtrasinya dari volume kolam, isilah kolam teman-teman dengan koi secukupnya. Selain memang untuk pandangan juga lebih bagus, pengaruh juga ke kesehatan koi dan kecepatan kekeruhan air kolam. Jadi semakin banyak ikan, kita memberi pakan juga akan lebih banyak. Akhirnya kotoran ikan lebih banyak, membuat kejernihan air cepat keruh. Nah, begitu. Kemudian rutinitas yang kita lakukan setiap hari, kalau bisa di kolam kita itu kita sediakan saluran air atau pipa yang kita gunakan untuk dripping. Dripping kolam, alangkah baiknya setiap hari kita dripping. Dripping dalam artian ada tetesan air baru setiap hari.
Jadi sepanjang hari ada tetesan air baru, atau teman-teman bisa melakukan dengan cara setiap pagi diisi air baru gitu. Jadi biar ada pergantian air baru setiap hari agar air tetap jernih. Kemudian ikan-ikan juga merasakan ada bergantian air, jadi ikan merasa lebih nyaman dan lebih sehat. Selanjutnya backwash. Backwash itu apa sih? Backwash adalah membuang kotoran-kotoran yang ada atau yang terendap di filter kolam koi kita. Jadi teman-teman harus mengetahui kapan waktunya kita backwash kolam kita. Ada yang melakukan rutinitas 2 bulan sekali, ada yang melakukan rutinitas 3 bulan sekali, ada yang bahkan 6 bulan atau 1 tahun sekali. Kalau 1 tahun sekali, saran saya jangan dilakukan, meskipun banyak orang yang melakukan, karena ini sangat bahaya ketika nanti terjadi bom amoniak. Jadi nanti tergantung teman-teman, 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, itu tergantung dari filtrasi yang ada di kolam masing-masing. Jika filtrasinya sangat mumpuni atau lebih besar, bisa dengan jangka waktu lebih lama. Tapi harus tetap rutin agar koi tetap sehat, air juga tetap jernih ya. Air jernih, air sehat, ikan koi juga akan ikut sehat. Dan yang berpengaruh lagi adalah kolam teman-teman yang ada di rumah ini, kolamnya outdoor atau indoor. Kalau kolamnya outdoor, ini akan berpengaruh terhadap kualitas air, karena banyak faktor yang membuat kolam ini tercemar dari lingkungan luar. Bisa terjadi dari debu atau daun-daunan yang jatuh ke kolam. Seperti kolam yang ada di Roni Koi Farm ini, tempat penjualan di sini semuanya outdoor. Nah, ini harus dilakukan rutinitas backwash. Kalau di sini kita lakukan 1 bulan sekali kita backwash, karena di sini sering terjadi daun-daun pohon jatuh, debu-debu dari jalanan masuk. Akhirnya kolam koi butuh waktu backwash yang lebih cepat. Kalau memang kolamnya nanti indoor, ini akan membuat kolam lebih terjaga gitu, karena tidak ada debu dari luar. Kemudian daun-daun juga aman. Jadi backwashnya bisa dengan jangka yang lebih lama. Kesehatan dari ikan koi itu tidak ditentukan dari outdoor atau indoor, tapi ditentukan dari kita selaku owner kolam ini punya rutinitas untuk mengecek selalu kesehatan dari air tersebut. Indoor maupun outdoor semuanya baik, asal pemilik dari kolam bisa ngecek kualitas ikan, kualitas air, dan kualitas kolam yang kita miliki. Dan yang terakhir adalah yang perlu kita cek, bagaimana caranya agar kolam koi kita ini tetap jernih, yaitu tentang kesehatan ikan. Karena ikan sehat dan ikan sakit ini sangat berpengaruh terkait kondisi kolam kita, kejernihan air yang ada di kolam kita. Jika ikan itu sakit, ikan sakit sangat mempengaruhi kualitas air. Contoh, ketika kita mengkarantina ikan sakit di akuarium, akuarium itu akan cepat kotor, termasuk di kolam. Biasanya kolam yang kurang sehat, airnya itu kalau kita perhatikan terlihat seperti agak kental. Ya memang nggak kental, cuman dilihat dari kasat mata itu agak kental atau berminyak. Biasanya kalau kualitas air sudah begitu, ikannya ada yang sakit. Kemudian ada ikan-ikan betina yang memang sudah waktunya untuk dipijah. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ada kolam-kolam dari penghobis yang ikannya melakukan ikannya buang telur di dalam kolam, yang itu mengakibatkan kekeruhan dari kolam tersebut. Kualitas air rusak, kemudian kolam juga keruh, yang akhirnya memaksakan kita untuk menguras kolam kita gitu. Jadi ada banyak faktor itu ya. Yang pertama, standar dari kolam itu sendiri. Standar kolam termasuk filtrasinya. Kemudian filtrasi, ini sangat penting ya. Isinya dari media mekanis dan biologis. Kemudian
populasi ikan. Populasi ikan ini perlu dijaga. Kemudian dripping air, backwash air. Kemudian yang terakhir ada kesehatan ikan. But it's too late now. I remember you and me. Itulah tips-tips dari kami, apa aja yang perlu teman-teman perhatikan terkait bagaimana cara agar kolam koi kita tetap terjaga kejernihannya, sehingga kita dan teman-teman kita semua bisa melihat dan menikmati ikan koi dengan warnanya yang bagus, kemudian renangnya juga bagus. Akhirnya kita tidak jenuh ketika duduk di samping kolam. Oke, cukup sekian. Nantikan video dari kami selanjutnya di next video. Ora perlu sangar, yang penting lancar. Play your guitar, you show me your heart. Let down our